Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, di video ini kita akan membahas materi fisika di SMA. Nah, apa yang akan kita bahas kali ini? Sebelumnya, kita lihat dulu video berikut ini. Nah, pada video tadi, bagaimana hal tersebut bisa terjadi ya? Untuk jawabannya, saksikan video berikut ini. Peristiwa pada video sebelumnya merupakan peristiwa gejala kelistrikan, di mana suatu benda, suatu materi pada awalnya dalam keadaan netral. Materi tersusun atas atom-atom. Atom memiliki muatan listrik positif dan muatan listrik negatif dalam jumlah yang sama, sehingga dikatakan netral. Nah, hal serupa juga terjadi pada pipa dan kain tadi, di mana pipa dan kain pada awalnya dalam keadaan atau kondisi netral. Ketika pipa digosok dengan kain, di situ terjadi gesekan antara pipa dan kain yang menyebabkan muatan negatif atau elektron pada atom berpindah dari kain ke pipa. Nah, yang kita sebutkan atau kita bahas di sini adalah muatan negatif atau elektron pada atom. Mengapa yang berpindah ada elektron? Perlu kita ketahui atau kita ingat, pada atom yang lebih mudah terlepas atau berpindah itu adalah muatan negatifnya atau elektron. Oke, jadi muatan negatif atau elektron pada kain berpindah ke pipa. Akibatnya, sekarang pipa tidak lagi dalam kondisi netral, karena muatan negatifnya sekarang menjadi bertambah, yang mengakibatkan pipa sekarang menjadi benda bermuatan listrik. Ketika benda tidak lagi dalam keadaan netral atau menjadi benda bermuatan listrik, maka benda tersebut akan memiliki sifat-sifat kelistrikan, yaitu dapat menarik benda lain di sekitarnya. Maka inilah yang terjadi pada peristiwa di video sebelumnya, pipa dan air, yang mana kita lihat air menjadi tertarik ke arah pipa. Nah, pada peristiwa tersebut terlihat bahwa air berbelok atau tertarik ke arah pipa. Hal ini menunjukkan bahwa adanya gaya yang bekerja pada peristiwa tersebut. Perlu kita ingat, penyebab dari suatu benda bergerak tidak lain adalah karena adanya gaya. Gaya yang bekerja pada peristiwa ini adalah gaya elektrostatis atau gaya listrik statis, atau juga dikenal dengan gaya Coulomb. Secara matematis, gaya elektrostatis atau gaya Coulomb dirumuskan dengan persamaan berikut. Dengan F adalah gaya, satuannya Newton, kemudian K adalah konstanta dari gaya elektrostatis, Q1, Q2 ini adalah nilai dari muatan masing-masing muatan 1 dan muatan 2, satuannya Coulomb, dan R di sini tidak lain adalah jarak antar muatan atau jarak muatan 1 terhadap muatan 2 dengan satuan meter. Oke, dari persamaan ini dapat kita lihat bahwa ada Q1 dan Q2 yang menunjukkan bahwa gaya elektrostatis atau gaya Coulomb merupakan gaya yang dihasilkan dari interaksi suatu muatan terhadap muatan lain di sekitarnya. Nah, jadi gaya Coulomb muncul ketika adanya interaksi antar muatan. Kemudian satu hal lagi yang perlu kita ingat di sini, gaya adalah besaran vektor. Selain menghitung nilainya, perlu kita pahami arah dari gaya Coulomb ini. Nah, untuk arahnya perlu kita pahami juga sifat dari interaksi antar muatan yang dihasilkan. Muatan yaitu ada muatan positif dan muatan negatif. Ketika muatan positif berinteraksi dengan muatan negatif, artinya di sini kedua muatan sifatnya tidak sejenis, berlainan jenis, maka interaksi yang dihasilkan adalah gaya tarik-menarik atau saling tarik. Sedangkan ketika muatan positif berinteraksi dengan sesama muatan positif, artinya di sini sejenis,
atau muatan negatif berinteraksi dengan muatan negatif, artinya di sini juga sejenis, maka hasil interaksi gayanya adalah saling tolak atau tolak menolak. Nah, bisa dipahami ya. Misalkan terdapat dua buah muatan, yaitu muatan positif QA dan muatan negatif QB dengan nilai masing-masing muatan 4 mikrokolom dan 1 mikrokolom. Kedua muatan terpisah pada jarak 2 cm. Berapa gaya kolom yang dihasilkan oleh kedua muatan ini? Oke, pertama di sini kita gambarkan dulu arah gaya kolomnya. Karena QA dan QB di sini tidak sejenis, positif dan negatif, maka gaya yang terjadi atau gaya interaksi yang terjadi adalah gaya tarik-menarik. Nah, gaya tarik-menarik pada muatan A kita gambarkan seperti ini. Nah, ini adalah gaya tarik-menarik atau gaya kolom pada muatan A akibat berinteraksi dengan muatan B. Jadi ini adalah FAB, gaya kolom pada muatan A akibat berinteraksi dengan muatan B. Kemudian bagaimana dengan gaya di muatan B? Maka arahnya juga tarik menarik, maka arahnya seperti ini. Nah, di sini kita tuliskan sebagai FBA, gaya pada muatan B akibat berinteraksi dengan muatan A. Nah, bagaimana dengan FAB dan FBA di sini? Oke, kita lihat di sini untuk FAB dan FBA sebenarnya di sini nilainya sama. Ya, kita coba perhatikan di sini. FAB berarti persamaan gaya kolom adalah K dikali QA muatan A dikali muatan B per jarak antara muatan A dengan muatan B pangkat 2 ya, jangan lupa. Kemudian untuk FBA, nah kita tulis di sampingnya di sini. Sedangkan untuk FBA di sini K dikali QB dikali QA per R pangkat 2. Nah, kalau kita lihat pola di sini hanya tertukar posisinya QA QB, di sini QB QA. Nah, kalau dalam perkalian itu kan bertukar posisi itu kan tidak menjadi persoalan atau hasilnya akan sama saja. Nah, jadi intinya FAB sama dengan FBA. Oke, FAB pasti sama dengan FBA. Walaupun nilai kedua muatan itu berbeda, tapi gaya yang dihasilkan atau yang terdapat pada masing-masing muatan yang berinteraksi di sini adalah sama. Oke, untuk contoh dua muatan ini. Maka kalau kita hitung di sini ya masukkan nilainya. Nilai konstanta itu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian di sini kita kalikan. Nah, ini 4 mikrokolom. Kita ubah dalam satuan SI-nya. Jadi mikro itu kita kalikan dengan 10 pangkat negatif 6 sehingga di sini menjadi 4 dikali 10 pangkat negatif 6 dikalikan dengan, nah di sini tandanya sebagai muatan negatif, tetapi dalam perhitungan di sini tidak kita tuliskan nilai negatifnya, jadi hanya nilainya saja, tidak perlu ada tanda plus minusnya di sini. Jadi sini cukup menjadi 1 dikali 10 pangkat minus 6. Jadi perlu diingat plus minus jangan dimasukkan dalam perhitungan F di sini. Nah, jaraknya, nah ini cm harus kita ubah ke dalam meter, itu tidak lain adalah 2 dikali, ya karena dibagi cm ke meter itu bagi 100 atau tidak lain adalah pangkat minus 2 ya. Nah, dan jangan lupa dikuadratkan. Kemudian maka di sini hasilnya yaitu adalah 9 dikali 4, kita tulis dulu angkanya, dikali 1, pangkatnya di sini menjadi 10 pangkat minus 3, oke. Dibagi dengan 2 kuadrat, tidak lain adalah 4 dikali 10 pangkat minus 4, sehingga hasilnya di sini adalah ya 9 dikali 10 pangkat 1, berarti adalah 90 Newton. Oke. Nah, maka dengan cara yang sama FBA juga akan didapatkan nilai 90 Newton. Nah, jadi perlu kita ingat di sini
Nilai dari gaya pada muatan A dan muatan B untuk interaksi keduanya ini adalah sama, tapi perlu kita tambahkan satu hal lagi di sini. Yang membedakan dari keduanya ini tetap ada, yaitu perhatikan dari gambarnya tadi, FAB dan FBA yang berbeda itu adalah arah dari gayanya. Kalau FAB di sini arahnya adalah ke kanan pada gambar atau menuju muatan B, sedangkan gaya FBA pada muatan B di sini kalau secara gambar ini adalah ke kiri atau menuju muatan A. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Nah, tadi sudah kita lihat persamaan dari gaya kolom, yaitu perhitungan interaksi antara dua muatan. Bagaimana jika di sekitar satu muatan terdapat lebih dari satu muatan? Artinya yang berinteraksi di sini lebih dari dua muatan. Oke, untuk penjelasannya akan dibahas di video berikutnya.